Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali lagi di channel saya. Kayak di sini masih membahas mengenai soal-soal uji kompetensi yang biasanya keluar pada saat SKB bidan maupun saat uji kompetensi bidan. Langsung saja, soal nomor 1. Seorang perempuan usia 30 tahun G3P2A1, usia kehamilan 39 minggu, datang ke bidan praktek mandiri mengeluhkan kenceng-kenceng dan ingin meneran. Hasil pemeriksaan didapatkan hasil bahwa TTV dalam batas normal. Tafsiran berat janin 3.700 gram, PJJ 138 kali per menit, pemeriksaan dalam, pembukaan serviks lengkap, ketuban sudah pecah, kepala turun di H3, perineum kaku. Apakah tindakan yang tepat untuk kasus di atas? Jawabannya adalah B ya, episiotomi. Kenapa? Karena di sini didapatkan pemeriksaan dalam itu pembukaan serviksnya sudah lengkap, ketuban juga sudah pecah, kemudian ada kata kuncinya perineum kaku. Oke ya. Jadi tindakan yang kita lakukan adalah episiotomi. Amniotomi itu tidak perlu karena ketuban sudah pecah, kateterisasi juga tidak perlu. Pimpin meneran menahan perineum ini benar, akan tetapi tindakan yang paling tepat ada indikasi perineum kaku itu adalah episiotomi. Kenapa? Untuk menghindari terjadinya robekan yang tidak diinginkan ya, gitu. Langsung soal nomor 2. Seorang perempuan usia 32 tahun G3P2A0, usia kehamilan 43 minggu, belum ada tanda-tanda persalinan. Setelah dilakukan pemeriksaan, tekanan darah 100/80, nadi 80 kali per menit, suhu 37 derajat Celcius, DJJ 126 kali per menit. Komplikasi apa yang ada pada kasus di atas? Jawabannya adalah A ya, aspirasi mekonium. Kenapa? Karena di sini ibu mengalami kehamilan yang lebih dari normal ya, yang lebih dari seharusnya, yaitu 43 minggu. Sedangkan usia kehamilan normal itu adalah sampai 42 minggu. Jadi bila lebih dari 42 minggu itu sudah masuk dalam faktor risiko kehamilan dengan serotinus. Maka dari itu komplikasi yang bisa terjadi adalah aspirasi mekonium, bisa juga itu oligohidramnion. Jadi kalau lebih dari usia kehamilan yang sesungguhnya, itu ketuban biasanya akan berkurang. Begitu ya. Bayi kecil, bayi mengalami gangguan cerna, hipertermi, ikterus, itu tidak, itu bukan ya. Oke. Lanjut soal nomor 3. Seorang ibu G1P0A0 tengah dalam persalinan kala 2, telah dipimpin meneran selama 40 menit. Setelah pemberian asupan cairan dan makanan, ibu dapat mengejan dengan baik. 5 menit kemudian, kepala lahir, namun bahu anterior masih tertahan. Komplikasi apa yang mungkin terjadi? Jawabannya adalah B. Dislokasi tulang cervicalis. Kenapa? Karena di sini ada kata kuncinya kepala lahir namun belum bahunya anterior masih tertahan gitu. Bahunya belum bisa lahir ya. Jadi komplikasi apa yang akan terjadi bila bahu itu tidak bisa lahir? Yang terjadi adalah dislokasi tulang cervicalis, bagian tulang cervixnya ya, atau juga bisa fraktur clavikula. Itu juga bisa. Terus kemudian cedera pada brachialisnya juga bisa ya, itu komplikasi dari kejadian distosia bahu. Cerebral palsy ini bukan, cedera pada otak dan kepala. Cedera tangannya ini nggak spesifik ya bagian mana ya. Ini kan lebih ke spesifiknya ke bahu atau cervicalis, brachialis maupun clavikula. Tidak, kelemahan saraf vertebra, sepal, hematoma juga tidak. Gitu ya. Soal nomor 4. Seorang ibu G3B2A0 dalam persalinan kala 3. Bayi telah lahir 15 menit yang lalu. Telah diberikan oksitosin 10 IU dalam waktu 1 menit setelah lahir. Apa tindakan yang harus dilakukan bidan? Jawabannya adalah
C ya, memberikan oksitosin 10 dosis ayo lagi. Kenapa? Karena di sini bayi telah lahir 15 menit yang lalu. Oke ya, ini sudah. Kemudian telah disuntikan oksitosin yang pertama dalam waktu 1 menit setelah lahir. Ini sudah, nih. 1 menit setelah lahir, berarti ini adalah sudah oksitosin yang pertama. Terus tindakan apa yang dilakukan bidan kemudian adalah suntikan oksitosin yang kedua supaya kontraksi lebih bagus dan plasentanya bisa cepat lahir. Tuh. Jadi C ya, tunggu 15 menit lagi melanjutkan PTT. Oke, tidak memberikan oksitosin. Oksitosinnya dosis yang 10 ya, bukan yang 20. Manual plasenta itu juga tidak. Oke, jadi jawabannya C, memberikan oksitosin dosis 10. Lanjut, soal nomor 5. Seorang ibu bersalin 2 jam yang lalu. Ibu dan bayi dalam keadaan sehat. Bayi telah diberikan suntikan vitamin K1 pada 1 jam pertama kelahiran. Termasuk tindakan apakah yang dilakukan oleh bidan? Jawabannya adalah C, preventif. Preventif itu adalah tindakan pencegahan. Jadi, yang dilakukan bidan memberikan suntikan vitamin K pada bayi yang baru lahir itu adalah untuk mencegah, untuk tindakan pencegahan. Kemudian tindakan rehabilitatif itu bukan, itu pemulihan, kuratif juga bukan, itu merupakan penyembuhan, promotif juga bukan, perawatan rutin juga bukan. Ya, gitu. Langsung soal nomor 6. Seorang perempuan berusia 24 tahun, anak terakhir berusia 1 bulan, datang ke bidan praktek mandiri mengatakan ingin menggunakan metode kontrasepsi. Riwayat kesehatan baik, ibu sedang menyusui bayinya dan BB ibu 95 kg. Dan ibu sering lupa apabila menggunakan alat kontrasepsi. Pertanyaannya, kontrasepsi apa yang sesuai bagi perempuan tersebut? Jawabannya adalah E ya, IUD. Kenapa? Karena di sini bayi masih berusia 1 bulan. Oke. Kemudian berat badan ibu itu sudah 95 kilo. Oke ya. Dan sering lupa apabila menggunakan alat kontrasepsi. Berarti kalau lupa itu adalah kontraindikasi pemakaian pil. Ada pilihan pil? Tidak ada. Nih, kontrasepsi darurat implan. Oke. Yang karena ibu sudah yang karena ibu masih punya bayi muda, kemudian berusia 1 bulan, kemudian berat ibu 95 kilo, jadi pemakaian yang tepat itu adalah IUD. Kalau suntik 3 bulan implan itu ini masih mengandung hormon yang akan pengaruh pada berat badan ibu, nanti malah ibunya bisa lebih gemuk lagi, jadi nggak bagus, tidak disarankan. Kemudian ibu sedang menyusui bayinya ini, itu juga kontraindikasinya dari suntik 3 bulan maupun implan yang mengandung hormon estrogen. Kondom takutnya nanti akan bocor karena bayi masih berusia 1 bulan. Kemudian kontrasepsi darurat itu juga tidak ya. Soal nomor 7. Seorang perempuan usia 32 tahun melahirkan anak ketiganya 1 minggu yang lalu di bidan praktek mandiri, mengeluhkan nyeri pada payudara. Hasil pemeriksaan involusi uterinya baik, tanda-tanda vital dalam batas normal, payudara terasa tegang dan bengkak. Apa asuhan yang harus diberikan oleh bidan? Jawabannya adalah A. Kompres panas bergantian pada payudara. Di sini ibu mengeluhkan nyeri pada payudara, oke ya. Kemudian hasil pemeriksaan itu masih di batas normal. Polusi uteri juga baik, TTV-nya juga baik, cuman payudaranya terasa bengkak dan tegang ya. Jadi tindakan yang paling tepat itu adalah kompres secara bergantian pada kedua payudara. Pemberian analgetik itu tidak perlu, antibiotik juga tidak perlu. Tidak dianjurkan untuk menyusui dahulu, nanti akan semakin bengkak kalau seperti ini. Berikan antipiretik. Tidak ada indikasi kalau ibu panas, jadi tidak ada. Oke ya.
Jawabannya A. Soal selanjutnya, seorang ibu usia 20 tahun P1A0 telah melahirkan di bidan praktek mandiri 1 jam yang lalu. Ibu terlihat pucat, lemas hasil pemeriksaan kontraksi lembek. TFU setinggi pusat, perdarahan 500 cc. Apakah diagnosa yang dapat ditegakkan pada kasus di atas? Jawabannya adalah B ya, atonia uteri. Kata kunci dari atonia uteri itu apa? Kontraksi lembek, perdarahan 500 cc. Nah, itu kata kunci dari atonia uteri. Inversi uteri itu bukan, itu kondisi di mana fundusnya ya, fundus bagian rahim itu terbalik ke bawah menuju vagina, itu bukan. Terus kemudian laserasi jalan lahir, kita tidak tahu ya di sini penyebab perdarahannya apa karena tidak dijelaskan dalam soal. Ini bukan, tapi yang pasti itu bukan. Ruptur uteri itu bukan. Solusio placenta juga bukan. Ya, oke. B. Atonia uteri. Soal nomor 9. Seorang ibu membawa bayinya ke RS. Lahir di dukun 6 hari yang lalu. Tidak mau menetek, mulut mencucu, disertai kejang. Kaku kuduk maksudnya, tali pusat kemerahan dan berbau busuk. Suhunya 39 derajat Celcius. Apakah diagnosa kasus di atas? Jawabannya adalah A ya, tetanus neonatal. Kenapa? Karena di sini bayinya tidak mau menetek. Oke, mulut mencucu, kejang, kaku kuduk, tali pusat kemerahan, suhu 39 derajat Celcius. Dah, itu indikasi bayi terjadi infeksi ya setelah lahir dan kemudian disertai kejang, mulut mencucu, itu kata kunci dari terjadinya tetanus neonatorum. Untuk jawaban perdarahan tali pusat, ini bukan, ini memang kondisi yang terjadi gitu maksudnya. Ini perdarahan karena kemerahan kan, terus kemudian kejang juga terjadi, hipertermia juga terjadi, meningitis ini tidak. Tapi kejadian ini itu mengarah kepada lebih spesifiknya ke tetanus neonatorum. Begitu. Soal nomor 10. Seorang ibu berusia 25 tahun, G1P0A0, usia kehamilan 34 minggu, datang ke bidan praktek mandiri. Ibu mengeluh lemas dan pusing. Hasil pemeriksaan tekanan darah 110/70, nadi 80 kali per menit, suhu 36,8 derajat Celcius, respirasi 24 kali per menit, HB atau hemoglobin 9 gram. Terapi apakah yang tepat diberikan pada ibu hamil tersebut? Jawabannya adalah B ya, pemberian tablet Fe. Kenapa? Karena di sini kita lihat ibu mengeluh lemas dan pusing. Oke. Tapi tekanan darah masih bagus. Oke, yang lain juga masih bagus. Nah, ini nih, HB 9 nih. Ini menunjukkan kalau ibu tersebut mengalami kondisi anemia. Anemia yang diderita oleh ibu itu anemia jenis ringan, ya. Anemia ringan itu batasannya adalah 9-10. Jadi, kalau masih ringan, kita hanya perlu pemberian tablet Fe, gitu ya. Kalau anemia itu kan ada macam-macam. Normalnya itu adalah HB-nya itu 11, 12, itu normal. Kalau kurang dari itu berarti dia termasuk dalam kategori anemia. Anemia ada anemia ringan, sedang, dan berat. Untuk ringan kita masih bisa laksanakan. Tapi kalau untuk sedang dan berat, maka kita harus memberikan rujukan, yaitu pemberian transfusi darah itu. Tapi di sini masih 9, berarti jawabannya adalah B, pemberian tablet Fe. Pemberian asam folat, oh itu bukan. Pemberian zinc juga bukan. Transfusi itu bila anemianya sudah dalam kategori sedang maupun berat. Pemberian B6 juga tidak. Itu ya. Nah, ini untuk anemia yang sedang itu batasannya adalah 78 nih. Kalau yang kurang dari 7, ini yang berat gitu ya. Sudah 10 soal yang kita bahas tadi, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton dan menyaksikan, memperhatikan sampai akhir ini. Mohon maaf bila masih ada kata-kata yang salah maupun yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.